Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak satu Umar bin Khattab. Hari ini Miss Dini dan Miss Nada akan menjelaskan materi pola bilangan. Nah, sambil Miss Dini dan Miss Nada menjelaskan materi tentang pola bilangan, kalian bisa menyiapkan buku tematik 1D. Dibuka subtema 2-nya ya. Oke, sekarang dibuka buku paket kalian halaman 36. Kita mengamati bersama ya. Di halaman rumah Nina ada banyak bunga. Jenis bunga itu bermacam-macam. Ayo, hitunglah banyak bunga pada gambar berikut. Nah, kita mau menghitung banyak bunga yang ada di rumah Nina. Kemudian kita juga mau mengetahui pola bilangan yang terbentuk dari bunga-bunga yang ada. Bagaimana caranya ya? Disimak baik-baik videonya. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus mengetahui jumlah seluruh bunga yang ada. Di sini diketahui ya, yang jumlah bunga pertama ada 4 bunga. Kemudian bunga kedua ada 8 bunga. Yang ketiga ada 6 bunga dan yang keempat ada 10 bunga. Untuk dapat mengetahui pola bilangan yang terbentuk, kalian harus mengetahui urutan banyak bunga yang ada. Nah, coba dari mana ya bunga yang paling sedikit? 4 bunga, 8 bunga, 6 bunga, atau 10 bunga ya? Betul sekali. Kita mulai urutan dari yang paling sedikit yaitu 4 bunga, 6 bunga, 8 bunga, dan 10 bunga. Sehingga kita sudah mengetahui urutan banyak bunga dari yang paling sedikit adalah 4, 6, 8, dan 10. Setelah kita mengetahui urutan banyak bunga, kita masuk ke pola bilangan. Nah, pola bilangan itu adalah bagaimana cara kita mengetahui selisih antara kedua bilangan tersebut. Tadi kita sudah punya bilangannya ya, ada 4, 6, 8, dan 10. Sekarang kita cari tahu selisihnya atau pola bilangannya. Dari angka 4 ke angka 6. Nah, kira-kira bertambah berapa ya kalau dari 4 ke 6? Kita hitung bersama ya. Habis 4, 5, 6. Berarti bertambah 2. Oke, pola yang pertama bertambah 2. Kita lanjutkan ke bilangan berikutnya. Dari 6 ke 8, kira-kira bertambah berapa ya? Habis 6, 7, 8. Berarti sama, bertambah 2. Selanjutnya, dari bilangan 8 ke 10. Nah, kira-kira bertambah berapa ya? Habis 8, 9, 10. Wah, ternyata sama ya, bertambah 2. Jadi, kalau kita perhatikan, banyak bunga selalu bertambah 2. Sehingga barisan bilangan 4, 6, 8, dan 10 membentuk pola bilangan bertambah 2. Nah, jadi kalian gak usah bingung ya kalau ditanya pola bilangannya berapa, yaitu bertambah 2. Nah, ini dia ya. Selanjutnya, kita masuk ke halaman 45. Kita mengerjakan latihan soal ya, di soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, lengkapilah gambar bangun datar sesuai pola bilangan di bawah ini. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih di soal yang 2A. Kita sudah mengetahui bahwa jumlah yang pertama segitiganya ada 2. Kemudian di kotak yang kedua segitiganya ada 5. Kemudian di kotak yang ketiga masih kosong ya. Dan di kotak yang keempat jumlah segitiganya ada 11. Nah, kira-kira pola bilangan yang terbentuk berapa ya? Kita hitung dulu. Dari 2 ke 5, kira-kira bertambah berapa ya? Kita hitung bersama. Habis 2, 3, 4,
5. Nah, berarti di sini polanya adalah bertambah 3. Sekarang kita lanjutkan dari 5 ke yang kotak kosong ini. Di depan kita sudah mengetahui bahwa polanya bertambah 3. Maka pola selanjutnya juga sudah pasti bertambah 3. Oke, 5 ditambah 3 berapa ya? Habis 5, 6, 7, 8. Maka di sini kita menggambar sebanyak 8 segitiga. Jadi di sini nanti kalian bisa menggambar 8 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk pembuktiannya coba kita hitung lagi ya. 8 ditambah polanya 3, apakah jumlahnya 11? Habis 8, 9, 10, 11. Betul ya? Berarti untuk nomor 2 yang A, pola yang terbentuk adalah bertambah 3 dengan jumlah segitiga yang harus kita gambar adalah 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Soal yang B di sini diketahui bahwa gambar yang pertama lingkarannya ada 3. Nih, yang pertama ada 3, kemudian di kotak yang kedua kosong, di kotak yang ketiga ada 7 lingkaran, dan yang di kotak keempat ada 9 lingkaran. Nah, kalau seperti ini gimana ya? Kan kita nggak bisa menghitung. Nah, kita lihat ke angka atau bilangan yang sudah diketahui, yaitu di bilangan 7 dan 9. Tinggal kita cari deh polanya atau selisihnya. 7 ke 9 kira-kira bertambah berapa ya? Habis 7, 8, 9. Berarti polanya bertambah 2. Kalau di belakang sudah bertambah 2, maka pola yang di depan pun sama. Otomatis pasti akan bertambah 2. Tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan berapa ya? Betul sekali. 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5. Sehingga kalian di sini bisa gambar lingkarannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai untuk soal yang nomor 2. Sehingga untuk soal nomor 2B, pola yang terbentuk adalah bertambah 2 dengan banyak lingkaran yang kita gambar adalah 5 lingkaran. Oke, dilanjutkan nomor 3 ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal nomor 3. Ini ya, nomor 3, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Kita mulai dari 3A. Di sini kita bisa lihat ada angka 6, 8, 10. Yang ini masih kosong ya. Kemudian ada angka 14. Nah, sebelum kita mengisi bilangan yang kosong ini, kita cari pola bilangannya terlebih dahulu. Kira-kira pola bilangannya bertambah berapa? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk pola bilangan kita cari dari selisih antara angka yang di depan dengan angka yang di belakang sini. Nah, di sini ada angka 6 dan ada angka 8. Kita lihat ya, angka 6 dan angka 8. Dari 6 ke 8 kira-kira bertambah berapa? Yuk kita hitung bersama. Habis 6, 7, 8. Berarti bertambah 2. Nah, kalau sudah diketahui yang pertama polanya bertambah 2, maka bilangan berikutnya juga sama, polanya bertambah 2. Kita tulis dulu ya, polanya bertambah 2. Nah, kalau sudah ditulis polanya bertambah 2, sekarang kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai anak-anak satu Umar bin Khattab. Hari ini Miss Dini dan Miss Nada akan menjelaskan materi pola bilangan. Nah, sambil Miss Dini dan Miss Nada menjelaskan materi tentang pola bilangan, kalian bisa menyiapkan buku tematik 1D. Dibuka subtema 2-nya ya. Oke, sekarang dibuka buku paket kalian halaman 36. Kita mengamati bersama ya. Di halaman rumah Nina ada banyak bunga. Jenis bunga itu bermacam-macam. Ayo, hitunglah banyak bunga pada gambar berikut. Nah, kita mau menghitung banyak bunga yang ada di rumah Nina. Kemudian kita juga mau mengetahui pola bilangan yang terbentuk dari bunga-bunga yang ada. Bagaimana caranya ya? Disimak baik-baik videonya. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus mengetahui jumlah seluruh bunga yang ada. Di sini diketahui ya, yang jumlah bunga pertama ada 4 bunga. Kemudian bunga kedua ada 8 bunga. Yang ketiga ada 6 bunga dan yang keempat ada 10 bunga. Untuk dapat mengetahui pola bilangan yang terbentuk, kalian harus mengetahui urutan banyak bunga yang ada. Nah, coba dari mana ya bunga yang paling sedikit? 4 bunga, 8 bunga, 6 bunga, atau 10 bunga ya? Betul sekali. Kita mulai urutan dari yang paling sedikit yaitu 4 bunga, 6 bunga, 8 bunga, dan 10 bunga. Sehingga kita sudah mengetahui urutan banyak bunga dari yang paling sedikit adalah 4, 6, 8, dan 10. Setelah kita mengetahui urutan banyak bunga, kita masuk ke pola bilangan. Nah, pola bilangan itu adalah bagaimana cara kita mengetahui selisih antara kedua bilangan tersebut. Tadi kita sudah punya bilangannya ya, ada 4, 6, 8, dan 10. Sekarang kita cari tahu selisihnya atau pola bilangannya. Dari angka 4 ke angka 6. Nah, kira-kira bertambah berapa ya kalau dari 4 ke 6? Kita hitung bersama ya. Habis 4, 5, 6. Berarti bertambah 2. Oke, pola yang pertama bertambah 2. Kita lanjutkan ke bilangan berikutnya. Dari 6 ke 8, kira-kira bertambah berapa ya? Habis 6, 7, 8. Berarti sama, bertambah 2. Selanjutnya, dari bilangan 8 ke 10. Nah, kira-kira bertambah berapa ya? Habis 8, 9, 10. Wah, ternyata sama ya, bertambah 2. Jadi, kalau kita perhatikan, banyak bunga selalu bertambah 2. Sehingga barisan bilangan 4, 6, 8, dan 10 membentuk pola bilangan bertambah 2. Nah, jadi kalian gak usah bingung ya kalau ditanya pola bilangannya berapa, yaitu bertambah 2. Nah, ini dia ya. Selanjutnya, kita masuk ke halaman 45. Kita mengerjakan latihan soal ya, di soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, lengkapilah gambar bangun datar sesuai pola bilangan di bawah ini. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih di soal yang 2A. Kita sudah mengetahui bahwa jumlah yang pertama segitiganya ada 2. Kemudian di kotak yang kedua segitiganya ada 5. Kemudian di kotak yang ketiga masih kosong ya. Dan di kotak yang keempat jumlah segitiganya ada 11. Nah, kira-kira pola bilangan yang terbentuk berapa ya? Kita hitung dulu. Dari 2 ke 5, kira-kira bertambah berapa ya? Kita hitung bersama. Habis 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini polanya adalah bertambah
3. Sekarang kita lanjutkan dari 5 ke yang kotak kosong ini. Di depan kita sudah mengetahui bahwa polanya bertambah 3. Maka pola selanjutnya juga sudah pasti bertambah 3. Oke, 5 ditambah 3 berapa ya? Habis 5, 6, 7, 8. Maka di sini kita menggambar sebanyak 8 segitiga. Jadi di sini nanti kalian bisa menggambar 8 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk pembuktiannya coba kita hitung lagi ya. 8 ditambah polanya 3, apakah jumlahnya 11? Habis 8, 9, 10, 11. Betul ya? Berarti untuk nomor 2 yang A, pola yang terbentuk adalah bertambah 3 dengan jumlah segitiga yang harus kita gambar adalah 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Soal yang B di sini diketahui bahwa gambar yang pertama lingkarannya ada 3. Nih, yang pertama ada 3, kemudian di kotak yang kedua kosong, di kotak yang ketiga ada 7 lingkaran, dan yang di kotak keempat ada 9 lingkaran. Nah, kalau seperti ini gimana ya? Kan kita nggak bisa menghitung. Nah, kita lihat ke angka atau bilangan yang sudah diketahui, yaitu di bilangan 7 dan 9. Tinggal kita cari deh polanya atau selisihnya. 7 ke 9 kira-kira bertambah berapa ya? Habis 7, 8, 9. Berarti polanya bertambah 2. Kalau di belakang sudah bertambah 2, maka pola yang di depan pun sama. Otomatis pasti akan bertambah 2. Tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan berapa ya? Betul sekali. 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5. Sehingga kalian di sini bisa gambar lingkarannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai untuk soal yang nomor 2. Sehingga untuk soal nomor 2B, pola yang terbentuk adalah bertambah 2 dengan banyak lingkaran yang kita gambar adalah 5 lingkaran. Oke, dilanjutkan nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 3 ya anak-anak ya. Kita baca dulu soalnya nomor 3. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, kita mulai dari 3A ya. Di sini anak-anak perhatikan, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 10, kemudian di sini masih kosong ya, dan ada angka 14. Bagaimana cara mengisi bilangan yang kosong ini? Nah, sebelum kita mengisi, kita harus tahu dulu pola bilangan yang terbentuk. Di sini kita bisa lihat ada angka 6 dan ada angka 8. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita mau mencari pola bilangan berarti kita harus mengetahui selisih kedua bilangan ini dulu ya. Selisih antara angka 6 dan antara angka 6 dan angka 8. Yuk kita hitung bersama kira-kira bertambah berapa. Habis 6 berarti 7, 8 berarti bertambah, untuk polanya bertambah 2. Untuk pola nomor 3 bagian A berarti bertambah 2 ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui polanya bertambah 2 nih di depan sini, otomatis untuk pola berikutnya juga bertambah 2. Jadi anak-anak isi dulu ya, ditulis dulu ya untuk polanya bertambah 2 semua supaya tidak lupa. Kita tulis dulu.
Nah, sudah ditulis. Kemudian kita buktikan ya. Tadi 6 ke 8 sudah kita hitung selisihnya. Sekarang kita hitung selisih dari bilangan 8 ke 10. Betul tidak bertambah 2? Nah, sekarang kita hitung ya. Habis angka 8, 9, 10. Betul, bertambah 2. Nah, berarti untuk mengisi yang kosong ini kita tambahkan 2. 10 ditambah 2, 11, 12. Jadi di sini jawabannya adalah 12. Nah, berikutnya kita buktikan lagi ya ke bilangan yang terakhir. Habis 12 jika bertambah 2 maka 13, 14. Berarti betul ya. Di sini pola bilangan yang terbentuk adalah bertambah 2. Nah, kemudian kita lanjutkan latihan soal nomor 3 bagian B. Di sini bisa dilihat ya. Ada bilangan 1, kemudian 4. Di sini masih kosong ya. Kemudian ada angka 10 dan ada angka 13. Nah, sama seperti tadi, kita sebelum mengisi yang kosong ini, bagian yang kosong, kita cari dulu pola bilangannya. Kira-kira bertambah berapa pola bilangannya? Nah, untuk mencari pola bilangan, kita lihat selisih ya dari angka 1 dan angka 4 ini. Kira-kira selisihnya bertambah berapa angka? Yuk kita hitung bersama. Setelah angka 1 berarti 2, 3, 4. Nah, ternyata pola bilangan nomor 3 bagian B adalah bertambah 3. Sama seperti tadi, kalau sudah diketahui yang depan polanya bertambah 3, maka untuk pola berikutnya juga sama, bertambah 3. Sekarang anak-anak tulis dulu di sini 3 ya, bertambah 3 semua ya. Nah, sudah kita tulis semuanya bertambah 3. Sekarang kita isi bagian yang kosong ini ya. Berarti 4 ditambah 3. Berapa hasilnya? Habis 4, 5, 6, 7. Berarti di sini jawabannya adalah 7. Kita buktikan ya, bagaimana cara membuktikannya. Kita hitung selisih dari 7 ini ke angka setelahnya, yaitu angka 10. Betul tidak bertambah 3? Yuk kita hitung bersama. Berarti setelah 7, 8, 9, 10. Betul, berarti untuk nomor 3 bagian B, polanya yaitu bertambah 3. Nah, untuk latihan soal nomor 3 yang C, anak-anak kerjakan, coba ya, kerjakan sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang anak-anak buka buku paket tematik 1D-nya halaman 49. Sekarang anak-anak buka buku paket tematiknya halaman 49 ya. Sudah dibuka? Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada pola bilangan yang terbentuk, kira-kira apa ya? Di sini ada gambar bola kasti. Kita diminta mencari pola bilangan yang terbentuk dari bola kasti ini, kira-kira bertambah berapa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita mau mencari pola bilangan berarti kita harus mencari selisihnya dulu antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua ini. Di sini ada satu bola kasti, ada satu buah bola kasti. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah bola kasti. Nah, selisihnya berapa dari 1? Di sini ada 1, di sini ada 5.
Kira-kira selisih kedua gambar ini bertambah berapa ya? Yuk kita hitung bersama. Setelah 1 berarti 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata pola bilangan yang terbentuk yaitu bertambah 4. Nah, seperti tadi, kalau sudah diketahui pola bilangan yang pertama bertambah 4, maka pola bilangan yang berikutnya juga sama, bertambah 4. Sekarang kita hitung ya, dari 5, di sini bertambah 4 juga. Bertambah 4. Habis 5, berarti 6, 7, 8, 9. Nah, untuk yang kedua, untuk kotak yang ketiga berarti jumlahnya ada 9 bola kasti. Nanti anak-anak bisa gambar ya, ada 9 nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 bola kasti. Sekarang pola yang terakhir. Sama ya, bertambah 4 juga. 9 ditambah 4 berapa ya? Kita hitung bersama ya. Habis 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sini ada 13 bola kasti ya. Anak-anak bikin gambar 13 bola kasti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 13 buah bola kasti dan di sini ada 9. Nah, berarti pola bilangan yang terbentuk yaitu 1, 5, 9, dan 13. Kita isi ya di titik-titik yang ada di bawah gambar. Satu, kemudian 5, kemudian 9, kemudian 13. Maka untuk soal yang ini pola bilangannya adalah bertambah 4 ya. Nih, pola bilangannya bertambah 4. Nanti anak-anak buat gambarnya sendiri ya. Nah, untuk soal berikutnya, gambar bola berikutnya bisa anak-anak kerjakan sendiri. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nih, nomor 3. Ayo membuat pola bilangan sendiri. Tentukan aturan pola bilangan yang ingin kamu buat. Misalnya pola bertambah 2, lalu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat sesuai aturan tersebut. Jadi untuk soal nomor 3 ini anak-anak bisa menentukan sendiri nih, kira-kira polanya mau bertambah berapa. Nah, kita mulai dari yang A ya. Misalnya di sini Miss Nada mau pola bilangannya bertambah 3. Nah, supaya tidak lupa kita tulis dulu ya pola bilangan yang bertambahnya. Tadi Miss Nada mau pola bilangannya untuk nomor 3 bagian A yaitu bertambah 3. Tambah 3. Nah, di sini sudah diketahui ya angka pertamanya yaitu 1. Sudah diketahui bahwa angka pertamanya adalah 1. Jadi tinggal kita tambahkan 1
ditambah 3. Berapa hasilnya? Yuk kita hitung bersama. 2, 3, 4. Jadi untuk pola yang kedua yaitu 4. Ada bilangan 4. Kemudian urutan berikutnya. Berarti tadi polanya bertambah 3 ya. Habis 4 ditambah 3 lagi. 5, 6, 7. Setelahnya juga sama kita tambahkan 3 ya. 7, 8, 9, 10. Terakhir berarti urutannya berapa ya setelah 10 kalau bertambah 3? 11, 12, 13. Jadi untuk bagian A kita sudah menentukan polanya bertambah 3 semua dengan urutan 1, 4, 7, 10, dan 13. Sekarang kita lanjutkan untuk latihan soal nomor 3 bagian B. Untuk nomor 3 bagian B kita juga tentukan dulu polanya bertambah berapa. Di sini sudah dijelaskan ya, kamu bisa membuat aturan pola bilangan. Nah, Miss Nada di sini mau membuat pola bilangannya bertambah 4. Seperti biasa kita tulis dulu di sini ya, berarti bertambah 4 semua. Sudah. Nah, setelah diketahui pola bilangannya bertambah 4, sekarang kita hitung. Di sini ada angka 2 ya untuk angka pertamanya. Sekarang kita tambahkan 2 ditambah 4. Berapa hasilnya? Betul, 6. Nah, berikutnya juga sama, selalu bertambah 4 ya, berarti selalu bertambah 4. 6 bertambah 4 jadi 10. Pintar. Kemudian berikutnya 10 bertambah 4 menjadi, iya betul, menjadi 14. Dan urutan yang terakhir 14, polanya bertambah 4. Jadi berapa? Yuk hitung yuk. 14, 5, setelah 14 berarti 15, 16, 17, 18. Jadi bisa kita ketahui untuk bagian B tadi mau polanya bertambah 4 dengan jawabannya yaitu urutan jawabannya yaitu 2, 6, 2, 6, 10, 14, dan 18. Nah, untuk nomor 3 bagian C dan bagian D nanti anak-anak latihan sendiri ya. Anak-anak bisa menentukan sendiri mau polanya mau bertambah berapa. Kemudian diisi deh. Nah, sekian penjelasan dari Miss Dini dan Miss Nada. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Amin. Semangat terus ya belajarnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.